Saya Mu'annas Alaidit, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH. Nah, rasa sakit hati kita, ada orang busuk, ada orang yang dipanggil kiai, diidolakan, baru beberapa hari yang lalu ceramah mengatakan berlebihan itu orang yang bilang Nabi lahir katanya diiringi dengan. Buka dulu topengmu, Abu Bakar Assegaf. Itu jejak digitalmu, tampak afiliasimu kemana? Pesan ini saya sampaikan 2019 yang lalu melalui akun @kolong_. Ketika kau dan orang FPI gencar menyerang Gus Muwafiq terkait ceramahnya. Ingin menyampaikan pernyataan mendukung laporan atau upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman BKN terhadap Gus Najih, serta memprovokasi bahkan menuduh Bapak Presiden itu vaksinasinya bohong-bohongan. Presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin, itu jelas itu vaksinnya bohong-bohongan tuh, ya. Nah, maka dari itu Gus Najih harus membuktikan bahwa vaksin yang diberikan kepada Pak Jokowi dan Pak Menterinya itu adalah bohong-bohongan. Maka Yai Najih wajib hukumnya untuk membuktikan ucapan itu. Terbongkar, jejak digital Abu Bakar Assegaf pernah serang Gus Muwafiq sebelum hina Mu'annas Alaidit. Akhir-akhir ini media sosial digemparkan dengan tudingan yang dilayangkan oleh Habib Abu Bakar Assegaf kepada Mu'annas Alaidit. Abu Bakar Assegaf mengatakan bahwa Mu'annas merupakan penganut aliran Syiah. Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit mengecam Habib Abu Bakar Assegaf yang menyebutnya sebagai penganut paham Syiah. Mu'annas mengatakan, Habib Assegaf seharusnya bertabayun dan tidak asal menuduh. Ente harusnya tabayun, kurang ajar, ujar Mu'annas di akun Twitternya Kamis 22 Juli. Mu'annas bilang jika Habib Assegaf mencintai ulama, seharusnya dia tidak mendukung Gus Najih Mun yang menyebut vaksin adalah bohongan apalagi kerap menyerang pemerintah. Presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin, itu jelas itu vaksinnya bohong-bohongan tuh, ya. Nah, maka dari itu Gus Najih harus membuktikan bahwa vaksin yang diberikan kepada Pak Jokowi dan Pak Menterinya itu adalah bohong-bohongan. Maka Yai Najih wajib hukumnya untuk membuktikan ucapan itu. Mungkin bukan vaksin itu, tapi kitanya yang disuruh korban. Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepingin menguasai Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang, tapi lewat. Kalau cinta ulama mestinya kasih tahu. GN, jangan sebut vaksin itu bohongan. Pemerintah RI dituduh lakukan pembantaian massal lewat vaksin. Ini sesat di tengah semua pihak berjuang menyelamatkan dari kematian COVID melalui vaksin. Jangan bela fitnah pakai fitnah, ujar Mu'annas Alaidit. Mu'annas juga mengunggah kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Dia mengancam akan mempolisikan Habib Assegaf jika tidak menghapus cuitannya. Ente kagak kenal aneh, jangan so akrab tuduh-tuduh Syiah. 3 kali 24 jam ente nggak hapus tweet, kita ketemu nanti dalam proses hukum, ungkapnya. Mu'annas mengatakan dia mendukung langkah Barisan Kesatria Nusantara atau BKN yang mempolisikan Gus Najih ke Polda Jateng. Kita dukung laporan ini bukan mau mempenjarain, justru sayang sama Gus Najih sebagai panutan. Kalau ulama salah diingatkan, bukan ngomporin ke ente. Abu Bakar Assegaf kalau beliau hina Kiai NU pribadi pasti dimaafkan. Tapi kali ini offside, bahaya memecah belah begini. Dibisikin siapa beliau? Ente, kata Mu'annas Alaidit. Sebelumnya, Habib Abu Bakar Assegaf menyebut Mu'annas kerap melaporkan ulama ke polisi. Dia menyebut Mu'annas penganut Syiah, penipu sok ngelaporin ulama, satunya lagi Mu'annas Syiah, tulisnya. Seorang netizen di media sosial membongkar jejak digital Habib Abu Bakar Assegaf yang ia sebut telah menyerang pendakwah Nahdlatul Ulama atau NU, Gus Muwafiq. Lewat sebuah video, netizen pengguna Twitter _kolong membeberkan jejak digital Habib Abu Bakar Assegaf menyerang dan mengkritik Gus Muwafiq. Dalam narasi unggahannya, netizen itu meminta kepada Abu Bakar Assegaf untuk membuka topeng. Ia pun menyebut lewat video yang diunggahnya itu, tampak Abu Bakar Assegaf berafiliasi dengan orang-orang Front Pembela Islam
menyerang Gus Muafik terkait ceramah ulama NU tersebut. Buka dulu topengmu, Abu Bakar Assegaf. Itu jejak digitalmu, tampak afiliasimu kemana? Pesan ini saya sampaikan 2019 yang lalu melalui akun @kolong_. Ketika kau dan orang FPI gencar menyerang Gus Muafik terkait ceramahnya, cuit netizen _kolong. Selain itu, netizen tersebut juga berharap semoga Abu Bakar Assegaf tidak hilang ingatan terkait sejumlah kritikannya terhadap ceramah Gus Muafik. Selain itu, juga terlihat sejumlah balasan komentar dari warganet terkait unggahan Habib Abu Bakar Assegaf soal FPI. Sontak, unggahan video netizen itu ditanggapi sejumlah warganet. Salah satunya pengguna Twitter Alpin_Dava05. Tanggapannya tersebut juga dibagikan mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Netizen Alpin_Dava05 lewat cuitan unggahannya menyebut Habib Abu Bakar Assegaf dengan sebutan imigran Yaman yang tidak tahu diri lantaran menyerang Gus Muafik. Ini satu imigran Yaman tidak tahu diri, cuitnya. Usai dituduh Syiah, Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Al-Aidid meradang dan langsung memamerkan kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Mu'annas Al-Aidid mengunggah kartu anggota NU di akun Twitternya untuk menjawab tuduhan dari Habib Abu Bakar Assegaf yang menudingnya sebagai penganut aliran lain. Duh, memang ya kadrun ini semakin lama dibiarkan bukannya semakin bijak tapi malah semakin urakan. Suka nyerang sana-sini, apakah karena kebanyakan makan daging? Hingga pikiran mereka tidak pernah tenang? Apa jadinya kalau keturunan Yaman nanti menjadi pemimpin Indonesia? Kita tahu kan kalau Bibip yang ono berambisi untuk memimpin? Pilpres 2024 sebenarnya masih relatif cukup lama. Namun entah setan apa yang bercokol di dalam hati orang-orang yang ambisius dan sangat gila kekuasaan itu. Sehingga walaupun waktunya masih cukup jauh, saat ini mereka sudah bermanuver ria, seperti orang kesetanan seolah Pilpres tinggal seminggu lagi. Sayangnya, manuver para orang ambisius gila itu sangat menjijaikan, membagongkan, dan mengenekan. Mereka dengan dibantu para begundalnya terus saja bersilat lidah, menyembur cocot manis tapi busuk isinya, menyemburkan cocot busuk yang juga busuk isinya, menuduh di sana-sini, terus menjelekkan pemerintah, beraksi panggung ke sana kemari. Mereka terus-menerus memecah belah masyarakat, terus-menerus mengaduk pola pikir masyarakat agar yang tadinya waras menjadi tidak waras, agar yang tadinya berakal sehat menjadi berakal tidak sehat. Ketika masa pandemi datang, mereka benar-benar memanfaatkan musibah itu menjadi aksi panggung yang memuakan. Tugu peti mati, suara bergetar menyebutkan jumlah penduduk meninggal, termasuk yang meninggal non-COVID, meninjau kuburan, konver sana-sini, itu sebagian dari aksi panggungnya. Lalu apakah aksi panggungnya sejalan dengan kerjanya? Untuk masyarakat wilayah yang dipimpinnya, aksi panggung adalah kulit, kerja untuk masyarakat adalah isi. KYYI tidak peduli isi, dia hanya memoles kulit. Dia tahu bahwa pendukungnya kebanyakan hanya melihat kulit, jadi untuk apa dia peduli isi? Jelas bahwa aksi panggungnya adalah untuk eksistensi namanya, dan ada juga aksinya yang dibuat agar terkesan memojokkan pusat. Memang dia tidak akan secara frontal bernarasi memojokkan pusat, karena bukankah sudah ada gerombolan pendukungnya yang siap menyambar? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.